Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Batu. Siapa sih yang tidak tahu batu? Semua orang pasti tahu apa itu batu dan pasti juga tahu bahwa batu banyak digunakan sebagai kata ungkapan. Misalnya, ada udang di balik batu, artinya ada maksud yang tersembunyi. Lempar batu sembunyi tangan, artinya berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Batu bulat tidak bersanding, artinya berani kepada siapa saja. Setinggi-tinggi batu melambung, surutnya ke tanah juga, artinya sejauh-jauh merantau pada akhirnya tetap pulang ke kampung halaman juga. Sekeras-kerasnya batu jika sering tertimpa hujan, akhirnya retak juga. Artinya, sekeras-kerasnya pendirian apabila sering dipengaruhi, akhirnya berubah juga. Seperti mengungkit batu di tanah berair, artinya melakukan pekerjaan yang teramat sulit. Mencampakkan batu keluar, artinya lebih suka menolong orang lain daripada menolong keluarganya sendiri. Dan kepala batu artinya keras kepala. Batu. Siapa sih yang tidak tahu batu? Batu adalah benda yang umum, sering dilihat dan gampang dijumpai karena ada di mana-mana. Begitu umumnya batu sehingga kita justru jarang menaruh perhatian kepadanya. Tetapi uniknya, batu yang merupakan benda yang umum ini justru sering disebut di dalam Alkitab. Batu yang di dalam bahasa Ibrani disebut eben dan di dalam bahasa Yunani disebut litos mempunyai tempat khusus di dalam Alkitab karena dipakai untuk berbagai tujuan. Batu-batu bulat kecil seperti kelereng biasa dipakai menjadi semacam peluru yang dipasang pada umban atau ketapel dan berfungsi sebagai senjata sederhana yang mudah digunakan. 1 Samuel 17 ayat 40. Batu-batu seukuran sekepalan tangan laki-laki dewasa biasa dipakai sebagai alat-alat sederhana untuk melaksanakan hukuman mati bagi para pendosa. Sebutannya merajam dengan batu. Bilangan pasal 35 ayat 17, Yohanes pasal 8 ayat 59, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59. Batu-batu pipih dan bulat yang berukuran kecil biasa dipakai untuk menutup mulut gantang. Sakaria pasal 5 ayat 8. Sedangkan yang pipih dan bulat berukuran besar biasa dipakai untuk menutup bibir sumur. Kejadian pasal 29 ayat 2. Untuk menutup mulut gua. Yosua pasal 10 ayat 8. Juga untuk menutup lubang kuburan. Matius pasal 27 ayat 60. Batu-batu yang disusun biasa dipakai sebagai mezbah korban bakaran. Ulangan pasal 27 ayat 5. Dan batu-batu yang ditimbun biasa dipakai sebagai tugu kesaksian atau tugu perjanjian. Kejadian pasal 31 ayat 51 dan 52. Tugu peringatan. Yosua pasal 4 ayat 20. Tugu pemujaan. Kejadian pasal 28 ayat 18. Dan tugu pertanda lokasi. 2 Samuel pasal 20 ayat 8. Batu-batu juga biasa dipakai untuk keperluan rumah tangga. Seperti pisau batu, Keluaran pasal 4 ayat 25. Dan batu api juga biasa dijadikan sebagai batu penggilingan
Ulangan pasal 24 ayat 6, dan batu pengepres pada alat pemeras anggur atau zaitun. Dan tentu saja yang paling umum, batu-batu banyak dipakai sebagai bahan bangunan, baik untuk fondasi maupun untuk dinding, baik untuk membangun rumah maupun untuk membangun benteng. Begitu umumnya batu dan kegunaannya di dalam kehidupan umat manusia, sehingga meskipun dirinya adalah seorang nelayan, tetapi Petrus juga tahu bahwa batu merupakan benda yang sangat umum digunakan sebagai bahan bangunan. Itulah sebabnya pada waktu membahas tentang Tuhan Yesus Kristus, maka Petrus juga teringat satu bagian firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama dan kemudian mengutip berdasarkan ingatannya. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Memang apabila kita bandingkan kutipannya dengan teks dari Yesaya pasal 28 ayat 16, maka sejatinya tidak persis betul kata per kata. Tetapi inti dari teks tersebut jelas terangkum dengan sangat baik tanpa ada kesalahan. Sesungguhnya nubuat dari Yesaya yang dikutip oleh Petrus memang merupakan nubuatan mesianis dan harmonis dengan nyanyian puji-pujian di dalam Mazmur pasal 118 ayat 22 dan 23 yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai teks yang merujuk kepada dirinya sebagai Mesias atau Juru Selamat yang ditolak oleh para pemuka agama Yahudi. Matius pasal 21 ayat 42, Markus pasal 12 ayat 10 dan 11, Lukas pasal 20 ayat 17. Dan yang kemudian juga disampaikan oleh Petrus di hadapan sidang mahkamah agama di Yerusalem sebagai pembelaannya terhadap kemesiasan Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11. Apa itu batu penjuru? Batu penjuru adalah batu besar pilihan yang sangat keras dan kuat tanpa ada retakan sama sekali untuk diletakkan di penjuru atau di sudut suatu bangunan sebagai dasar atau fondasi bagi batu-batu lain yang diletakkan dan disusun rapi di atasnya. Sekaligus berfungsi sebagai kolom pengikat pertemuan antara dinding yang satu dengan yang lainnya. Jadi hanya batu-batu berkualitaslah yang dapat dijadikan batu penjuru yang mahal, sedangkan yang tidak berkualitas akan dibuang. Sahabat-sahabat Kristus, ibarat batu, maka Tuhan Yesus Kristus adalah batu pilihan yang teruji. Batu berkualitas tanpa ada retakan sama sekali. Sebuah batu penjuru yang mahal harganya. Namun ia dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu para pemuka agama Yahudi, seolah-olah seperti membuang sebuah batu biasa. Nah, pertentangan sudut pandang tentang kemesiasan Tuhan Yesus Kristus inilah yang disampaikan oleh Petrus dalam suratnya kepada kaum diaspora atau para pendatang, yaitu umat percaya yang tersebar di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. 1 Petrus pasal 2 ayat 7. Menurut Petrus, bagi kita umat percaya, Tuhan Yesus Kristus adalah batu penjuru yang mahal, batu yang hidup, yang menjadi dasar atau fondasi bangunan iman percaya kita, supaya bertumbuh dan beroleh keselamatan.
Sehingga pada gilirannya nanti kita juga dapat dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak percaya, Tuhan Yesus Kristus adalah batu sentuhan dan suatu batu sandungan yang membuat mereka jatuh tersandung dan menemui kebinasaan. Karena mereka tidak taat kepada firman Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 8. Selanjutnya, Petrus juga menasehati supaya sebagai batu hidup yang diletakkan di atas batu hidup yang utama, batu penjuru yang mahal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka setiap kita yang merupakan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, harus hidup benar menjadi para saksi yang memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Sahabat-sahabat Kristus, ingat hal ini baik-baik. Kita ini bukan batu biasa, melainkan suatu batu hidup untuk dipergunakan pembangunan suatu rumah rohani. Oleh karena itu, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah kegelapan dunia yang berdosa ini, supaya nama Bapa di surga dipermuliakan.